wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Petunjungan 1 Bapak Haji Supriyono. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Petunjungan 1, rekan saya Pak Siswo pengajar praktek CGP Angkatan 7, terkhusus Bapak Dedi dan Bu Roma, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri Petunjungan 1. Puji syukur maka kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah nikmatnya alhamdulillah kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara bimbingan atau pendampingan individu calon guru penggerak Angkatan 7 yang kedua. Shalawat dan salam maka senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya. Juga mudah-mudahan kita dihapus sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, khususnya Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru, hari ini untuk jadwal pendampingan individu yang kedua, yaitu acaranya diskusi tentang visi atau prakarsa perubahan guru penggerak. Nanti Pak Dedi dan Bu Nurul akan menyampaikan. Misalnya ada pertanyaan, visi sekolah ini mewujudkan siswa yang unggul dalam prestasi dan unggul budi pekerti misalnya. Nanti Bu Nurul akan menyampaikan, saya memimpikan siswa itu yang rajin beribadah setiap hari. Nanti itu monggo dibahas. Apakah yang disampaikan oleh Pak Dedi dan Bu Nurul itu sudah cukup, perlu ditambah, atau bahkan harus dikurangi. Ini tidak perlu untuk sekolah kita. Ini perlu ditambahkan di sekolah kita. Nanti diskusi seperti itu. Apapun yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu, monggo disampaikan, yang nanti itu akan menjadi rancangan visi perubahan guru penggerak, bukan visi sekolah. Setelah visi perubahan guru penggerak disetujui, silakan ini misalnya diadakan oleh rapat dewan guru secara khusus. Ini sepertinya menurut kepala sekolah dan Bapak Ibu ini bagus. Bagaimana kalau kita jadikan visi sekolah kita saja secara umum? Itu monggo. Tapi yang pertama, ini akan menjadi visi sekolah atau visi guru penggerak terlebih dahulu, yaitu visinya Pak Dedi dan visinya Bu Nurul Ikromah. Ketika dua digabungkan, ini kalau digabungkan bisa menjadi visi sekolah secara umum. Boleh. Nanti tinggal diwujudkan dalam bentuk visi dan misi yang disusun antara penggabungan ide dari Bu Nurul dan Pak Dedi yang disertai oleh masukan-masukan dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di sini. Jadi ngapunten, ini adalah rancangan visi atau rancangan rencana aksi perubahan yang akan dilakukan oleh Bu Nurul dan Pak Dedi. Nanti monggo mohon masukan dari Bapak Kepala Sekolah khususnya dan Bapak Ibu Guru yang lain terkait dengan rancangan visi perubahan guru penggerak. Sekali lagi terima kasih khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu yang sudah hadir membantu pelaksanaan atau tahapan kegiatan dari Bu Nurul Ikromah dan Pak Dedi. Mudah-mudahan hari ini kita nanti akan mendapatkan suatu rancangan visi dan misi guru penggerak, calon guru penggerak dari SD Petunjungan 1, dan mudah-mudahan visi itu akan menjadi perubahan positif khususnya untuk perkembangan pendidikan di SD Negeri Petunjungan 1. Selanjutnya nanti monggo setelah ini dimulai dari siapa dulu, dari Bu Nurul dulu boleh atau Pak Dedi dulu boleh untuk menyampaikan visi perubahannya. Nanti monggo minta komentar, minta masukan, saran dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang ada di sini terkait dengan rancangan visi. Dari awal sampai akhir, saya atas nama pengajar praktek saya dan Pak Siswo mohon maaf dan terima kasih sekali lagi atas kesediaan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru dalam membantu kegiatan kami, saya dan Pak Siswo sebagai pengajar praktek
Pak Dedi dan Bu Nurul sebagai calon guru penggerak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Siswo selaku pembawa acara. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengejak kegiatan yang selanjutnya yaitu diskusi visi. Untuk selanjutnya waktu sepenuhnya kami serahkan kepada calon guru penggerak. Monggo pada Pak Dedi dan Bu Nurul disilahkan. Terima kasih sebelumnya atas arahannya dari pengajar praktik Bapak Tasdim dan Bapak Siswono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Petunjungan 1, Bapak Haji Supriyono SPD, kepada Bapak Tasdim Ardiansyah MPD dan Bapak Siswo Purwanto MPD selaku pengajar praktik yang kami banggakan, dan tidak ketinggalan pula rekan-rekan Dewan Guru SD Negeri Petunjungan 1 yang luar biasa. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti kegiatan hari ini, yaitu mengenai diskusi visi dan prakarsa perubahan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan beberapa bait puisi karya Bung Karno. Bapak Ibu mohon maaf, mungkin puisinya sederhana karena saya bukan orang sastra nih Bapak Ibu. Yang diambil dari buku Pemuda dan Bung Karno. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan tujuan diskusi pada hari ini. Yang pertama adalah melalui diskusi ini
nanti kita dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Yang kedua, melalui diskusi ini nanti diharapkan peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah impian dengan cita-cita yang diharapkan oleh murid. Dan yang ketiga, yaitu melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan murid dari segala sisinya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke materi, ada pertanyaan tematik dari saya. Tadi setelah Bapak Ibu mendengarkan puisi tentang Aku Melihat Indonesia, menurut Bapak Ibu makna yang tersirat dari puisi itu tentang apa? Oh, permintaan merdeka menurut Bu Ami. Ada lagi? Iya Pak? Untuk memperoleh kebebasan. Oke, untuk memperoleh kebebasan, betul, luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu di puisi itu juga menyiratkan bahwa kebanggaan Insinyur Soekarno kepada Indonesia. Ketika melihat sawah menguning, gunung-gunung, beliau melihatnya Indonesia. Demikian juga ketika kita melihat siapa Bapak Ibu? Murid-murid kita. Nah, ketika kita melihat murid-murid kita, itu banyak sekali harapan dan impian yang kita torehkan pada mereka. Kita menginginkan mereka kelak akan menjadi apa 10 tahun yang akan datang atau kapan. Nah, itu adalah mimpinya, banyak sekali mimpi yang kita inginkan ya Bapak Ibu. Banyak nih mimpi-mimpi yang kita inginkan pada siswa-siswa kita. Oke, baik Bapak Ibu, karena tujuan kita itu adalah melayani mereka, menuntun mereka hingga mereka itu sampai mendapatkan kebahagiaan, keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat. Baik Bapak Ibu, sebelum ke visi misi, ada pertanyaan pemantik nih Bapak Ibu, ada 6 pertanyaan. Saya ingin tahu apa harapan yang Bapak Ibu impikan selama ini kepada siswa-siswa kita. Yang pertama adalah kita memimpikan murid seperti apa. Kalau saya itu menginginkan murid, kebetulan latar belakang sekolah di sini itu religinya kurang. Jadi saya menginginkan murid-murid kita itu benar-benar keimanannya, ketakwaannya itu besar. Religius bisa dikatakan. Atau ada yang menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Pak Marzuki memimpikan murid-murid kita ini seperti apa Pak? Ya, saya menginginkan murid kita itu dapat mempunyai keimanan dan ketakwaan serta mempunyai akhlakul karimah yang baik dan menjadikan tauladan untuk adik-adik kelasnya. Terima kasih. Luar biasa, rasanya sepakat nih Bapak Ibu, kita juga sama semuanya menginginkan murid yang religius ya Pak, yang beriman dan bertakwa, karena itu adalah bekal untuk mereka nih Bapak Ibu, dan murid kita juga nanti yang insya Allah akan menarik salah satu tangan mereka akan menarik kita ke surga nih Bapak Ibu. Jadi kita berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka dengan program-program yang akan kita bangun. Ya Bapak Ibu, kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid kita itu seperti apa? Ada yang mau berpendapat? Kita percaya tidak murid kita itu seperti apa? Bu Ami? Oke, untuk Bu Ami. Kita percaya bahwa murid itu memiliki potensi, karakter, dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan bakat, minat yang berbeda, yang satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bu Ami, betul sekali nih Bapak Ibu bahwa setiap anak kita itu berbeda, memiliki keunikan, hobi, karakteristik yang berbeda, dan kita juga diusahakan agar bisa tahu kebutuhan-kebutuhan murid kita. Nih Bapak Ibu, kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan Pak Selamat, monggo Pak Selamat. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter
yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Luar biasa, terima kasih. Betul Mas Selamat, sekolah kita sangat mengutamakan karakter. Ini yang dibutuhkan nih Bapak Ibu. Karakter murid itu betul-betul sangat fundamental, gitu Pak. Karakternya seperti apa? Banyak sekali, jujur, apalagi Bapak Ibu disiplin, gitu. Itu karakter yang kita harapkan, yang berprofil pelajar Pancasila. Nih, Bapak Ibu mungkin masih ingat nyanyian profil pelajar Pancasila? Yuk sama-sama yuk. Masih ingat tidak? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih, betul sekali. Itu ya yel-yel atau jargon yang selalu kita kumandangkan biasanya sebelum pembelajaran gitu ya. Kita harus tahu profil pelajar Pancasila, ya betul. Terus yang kelima, kita warga sekolah yakin akan apa Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat? Bu Eli, semoga Bu Eli. Di sekolah kita ya, dapat menuntun membimbing murid-murid di sekolah agar mendapatkan pendidikan yang berbeda pada. Betul, berarti katanya tadi kita yakin bahwa kita dan warga sekolah mampu ya Bapak Ibu menuntun murid kita agar apa Bu Eli? Ya, untuk dapat membimbing peserta didik agar bisa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, nomor 6 adalah kita dan warga sekolah paham bahwa siapa? Yang mau berpendapat ada? Pak Lili? Oke, monggo Pak Lili. Setiap anak memiliki bakat dan kompetensi yang berbeda satu sama lain dan saling melengkapi. Betul sekali Bapak Ibu. Setiap anak tadi sama seperti Bu Bobi bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan potensi. Maka dari itu tugas kita sebagai guru hanya menuntun mereka sesuai pada alam dan pada zaman. Oke baik Bapak Ibu. Selanjutnya, mari kita lihat nih. Inilah visi dan misi yang terpampang nyata di kantor. Setiap Bapak Ibu melangkahkan kakinya ke depan pintu kantor, maka yang akan terlihat dulu adalah visi. Ini yang Bapak Ibu selama ini lihat, pantau, baca, tapi sudah terrealisasi atau belum? Sudah terrealisasi atau sudah? Oke, atau hanya sekedar pajangan? Mudah-mudahan tidak sudah, alhamdulillah kalau begitu. Oke, nanti kita akan refleksi apakah visi kita itu sudah sesuai dengan kebutuhan murid atau berpusat pada murid, atau tidak. Kemudian Bapak Ibu sebelum kita revisi, menurut Bapak Ibu visi itu penting atau tidak? Penting penting karena itu yang akan membedakan branding sekolah kita, yang membedakan antara sekolah kita dengan sekolah yang lainnya. Maka dari itu kita perlu visi, Kemudian, sekarang kita telusuri terlebih dahulu apa sih visi itu? Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Visi itu merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi pada masa yang akan datang. Itu definisi visi. Kemudian Bapak Ibu, pertanyaan nanti, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Sudah atau belum? Hampir ya, teman ini hampir. Oke. Kita akan berproses nih Pak agar visi kita segera terrealisasi atau kita menambahkan apa yang belum, apa yang harus kita tuju untuk visi kita. Kemudian apakah visi sekolah saat ini sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi
tugasnya. Oke, nah coba barangkali ada yang mau membacakan visi sekolah kita. Pak Selamat, Pak Dedi. Oke, Pak Dedi. Assalamualaikum. Izin dari Bu Nurul Ikramah untuk membacakan visi misi. Visi dari SD Negeri Petunjukan 1 yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, berkarakter, terampil dan mandiri. Ya. Luar biasa, ini visi kita ya Bapak Ibu yang bergantung manis di kantor. Ingat sekali lagi, terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, berkarakter, terampil dan mandiri. Nanti kita bersama-sama saling merefleksi apakah visi kita sudah sesuai dengan profil Pancasila, apakah sudah berpihak pada murid. Selanjutnya, oke, kita telaah satu-satu. Ini beriman. Tadi yang pertama beriman nih Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah sekolah kita itu sudah melakukan pembiasaan baca Al-Quran sebelum pembelajaran. Ada surat-surat pendek biasanya sebelum pembelajaran itu sudah rutin kita lakukan Bapak Ibu. Ayat-ayat pendek dan ada juga membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran itu sudah juga terrealisasi. Kemudian pembiasaan infak setiap hari Jumat itu salah satu usaha kita untuk mencapai visi beriman Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu usaha kita atau indikator untuk mencapai visi. Menurut Bapak Ibu ada hal yang lain untuk menambahkan agar visi kita itu benar-benar sempurna atau benar-benar terrealisasi selain ketiga kegiatan itu? Bapak, ada kegiatan untuk meningkatkan keimanan dan keimanan bagi siswi SD Negeri Petunjukan 1, yaitu kita khususnya saya sendiri sebagai guru pendidikan agama Islam membiasakan kepada anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 persolatan, dari niat surutul wudhu sampai bersolat seperti itu. Jadi diharapkan ketika anak mengambil ijazah dengan syarat harus hafal persolatan dan gerakannya seperti itu. Terima kasih. Luar biasa untuk Muhammad Zulfi. Ya, kita sangat beruntung mempunyai guru agama yang luar biasa Banyak program-program yang beliau agendakan. Tujuannya itu untuk murid mencapai namanya beriman, Terus mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan kegiatan yang selama ini kita lakukan yang berkaitan dengan meningkatkan keimanan. Ada banyak ya Pak. Nah, salah satunya itu mungkin yang ada di gambar itu kita sedang memperingati kegiatan Hari Besar Agama Islam. Itu alhamdulillah kita juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pesantren kilat juga. Itu banyak sekali. Hal yang disampaikan oleh Bapak Marzuki, Pak Guru PA, ini adalah suatu yang sangat khusus dan mungkin di sekolah lain tidak ada. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus dimunculkan oleh Bapak Ibu semua. Misalnya membaca Al-Quran tidak hanya di sini, di sekolah saya pun iya. Tapi saya belum mempersyaratkan seperti Pak Marzuki. Anak-anak bisa mengambil ijazah dengan persyaratan bisa gerakan sholat dengan bacaannya. Kalau di sini bisa memunculkan seperti itu adalah suatu hal yang memang itu dibutuhkan untuk membentuk visi khusus yang ada di SD Petunjukan saat itu. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Mungkin nanti dari Pak Guru PJOK atau Pak Guru yang lain bisa memunculkan, Ibu Guru juga bisa memunculkan hal khusus yang nanti seperti tadi disampaikan, yang membedakan sekolah ini dengan sekolah yang lain yang mungkin tidak ada calon guru penggeraknya. Saya kira suatu hal yang disampaikan tadi oleh Pak Guru Agama itu yang perlu disantumkan nanti di sini. Dan Bapak Ibu sekarang sudah berpikir, saya akan mencoba ini supaya saya lebih maju satu langkah atau beberapa langkah dari sekolah lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasdim, apresiasi Pak dari Pak Tasdim, luar biasa ya. Itu salah satu program yang unggul yang insya Allah akan menjadi pembeda antara sekolah kita dengan sekolah yang lain. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan masukkan program yang Pak Marzuki
sarankan kita akan masukkan ke bagian visi beriman dan bertakwa. Kemudian kita lanjut. Nah, ini berakhlak mulia. Pada berakhlak mulia ini, sekolah kita alhamdulillah sudah melaksanakan bentuk kepedulian. Karena berakhlak mulia itu tidak hanya kepada manusia, tapi juga pada alam. Ya, Bapak Ibu, yang berkaitan dengan kepedulian terhadap korban bencana alam dengan penggalangan dana sudah kita lakukan. Kemudian kepedulian terhadap lingkungan dengan kegiatan Jumat Bersih. Nah, menurut Bapak Ibu ada tidak kegiatan atau program yang mungkin bisa ditambahkan pada untuk meningkatkan berakhlak mulia selain yang saya paparkan? Ada atau sudah cukup? Cukup Selamat? Atau ada kegiatan lain? Mungkin ada kegiatan lain yang menurut Bapak Ibu itu perlu untuk diusung atau perlu untuk dibuat bersama-sama. Sebenarnya kita untuk berakhlak mulia, saling mengasihi itu sebenarnya sudah tinggal kita tingkatkan. Sehingga itu salah satu biar kita kelihatan lebih hijau lagi dan sekolah. Terima kasih. Haji, terima kasih. Kebetulan yang di depan juga adalah salah satu ide dari Pak Haji untuk menanamkan tanaman-tanaman yang bergantung seperti itu, dan itu salah satu bentuk untuk mencapai siswa yang berakhlak mulia kepada alam, gitu Bapak Ibu. Yang ketiga itu berkarakter. Nah, ini berkarakter. Di sekolah kita ada beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan karakter siswa dan sudah kita laksanakan, yaitu kegiatan ekstrakurikuler pramuka setiap hari Jumat, dan kita juga sudah sering menyanyikan lagu nasional sebelum pembelajaran dan pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Kemudian memiliki sifat jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, sebenarnya mungkin masih banyak karakter-karakter yang lain yang akan kita munculkan pada diri siswa. Selain ini, kalau menurut Bapak Ibu, seperti apa lagi untuk bisa membedakan siswa kita dengan siswa sekolah lain? Pak Dedi mau berpendapat? Ada program apa Pak yang cetar? Untuk program ekstrakurikuler itu tidak hanya pramuka Bu, untuk memberikan kemajuan teknologi di siswa kita itu supaya di gerakan apa ibaratnya pintar IT, ya, pintar IT, walaupun nanti cuma bisa ketik Word atau Micro Excel, siswa diajari seperti itu, karena siswa kelas 5 juga sudah mengikuti kemarin AKM, ya, itu sangat penting. Jadi jangan hanya pramuka, itu ditambahi lagi, bahkan mungkin di olahraga supaya jasmaninya lebih kuat jadi mereka berpikir lebih tajam, sehingga siswa juga bisa mengembangkan bakat siswa. Gitu aja Bu, terima kasih. Terima kasih, luar biasa Pak Dedi. Betul sekali Bapak Ibu, kita sepakat nih. Kita juga termasuk salah satu sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Kita sudah punya berapa komputer nih Pak? 10, luar biasa. Itu bisa kita manfaatkan nih Bapak Ibu untuk ekstrakurikuler TIK nih Pak. Bisa dimanfaatkan untuk mengajari anak Microsoft Word. Nanti diharapkan juga selain Microsoft Word, anak-anak bisa menguasai IT yang lebih dalam lagi. Kemudian kita juga punya guru-guru yang luar biasa, ya. Ini alhamdulillah semua gurunya melek IT semua, jadi insya Allah kita bisa calon ya baik calon juga. Nanti kita insya Allah bisa mengaplikasikan ya Bapak Ibu. Kita punya program satu lagi ya, berarti ya di untuk berkarakter
tadi kita menambahkan ekstrakurikuler TIK. Oke, nanti kita tinggal sesuaikan jadwalnya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah terampil. Oke. Terampil nih. Terima kasih atas waktunya. Kalau melihat tadi Bu Nurul, karakternya itu berupa kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, menyanyikan itu juga kegiatan ya. Pembiasaan membaca itu kegiatan. Cuman kalau melihat yang keempat itu memiliki sifat jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Ini kalau syarat usulan dari saya, bentuk disiplin itu bisa berarti kegiatan upacara. Setiap hari Senin itu kan merupakan kegiatan upacara. Jadi nanti bisa itu masukan. Monggo kalau misalkan mau dibetulkan. Kemudian ada sifat jujur itu kalau di sekolah saya itu ada kantin kejujuran gitu. Atau mungkin dalam bentuk kegiatan koperasi kejujuran bisa. Itu mungkin masukan dari saya. Oke, monggo. Terima kasih Pak Siswo. Ya betul sekali Pak. Memang untuk kegiatan yang disiplin tadi salah satunya mengikuti upacara nih Pak. Kebetulan kekurangan dari sekolah kita itu tidak memiliki halaman yang luas Pak. Jadi jujur kita tidak pernah melaksanakan upacara Pak. Kita sebenarnya juga kangen Pak pengen upacara, tapi karena tidak ada tempat lagi Pak. Jadi nanti insya Allah ini Pak Haji sedang berusaha ya Pak Haji ya. Nanti mau memindahkan kabel yang di atas, kita nanti akan bangunannya di tingkat, kemudian di bawah akan dijadikan lahan, bisa untuk upacara nih Pak Haji, sedang berproses Pak Haji. Oke, rencananya seperti mall ya. Pak teman Pak, nah itu masalah besar sebenarnya, masalah besar itu ada di lahan nih Bapak Ibu, yang membuat kita tidak pernah melaksanakan kegiatan upacara. Tapi insya Allah kita bisa mengaplikasikan bentuk disiplin dengan cara yang lain ya Bapak Ibu. Oke, kemudian selanjutnya dah nih yang terampil nih Bapak Ibu. Terampil di sini terampil literasi keuangan dengan membuat suatu produk sederhana dan dijual di sekolah. Ini juga sudah dilaksanakan oleh kelasnya Bu Ami, di mana murid-murid membuat produk makanan sendiri, mengelola sendiri, menjual sendiri. Ini dalam terampil literasi keuangan. Atau mungkin Bapak Ibu mau menambahkan selain kegiatan yang sudah kita realisasikan, mungkin ada lagi? Atau Bu ini yang biasanya pintar dalam keuangan, ada aja ide-idenya untuk memunculkan produk. Cukup Bapak Ibu? Oke, kita lanjut di mandiri. Ini juga sudah terlihat nih Bapak Ibu pada setiap kelas kita bahwa siswa biasanya sudah membersihkan kelas atau piket tanpa disuruh guru. Mereka sudah secara mandiri melaksanakan piket, kemudian mengerjakan tugas sendiri, mampu berkarya atau berkreativitas sendiri tanpa disuruh-suruh oleh guru. Nah, menurut Bapak Ibu, ada hal yang lain yang bisa meningkatkan kemandirian siswa? Mungkin kegiatan apa, program-program yang bisa kita lakukan untuk mencapai visi kemandirian? Sudah terangkum, sudah tercover ya Pak. Nanti kita sambil berjalan kita berpikir lagi apa sih kira-kira yang bisa menambah kegiatan untuk meningkatkan kemandirian. Oke, selanjutnya, nah ini sebenarnya saya ketika mengerjakan modul 1.3 membuat visi, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, dan berwawasan global. Tapi ini hanya gambaran visi saya saja ya Pak. Saya tidak menyarankan untuk ditambahkan ke visi sekolah atau dirubah ya Bapak Ibu. Ini pengenalan visi saya ketika saya mengerjakan modul 1.3. Hampir sama sih sebenarnya, cuma saya ada tambahan berwawasan global. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya, apa itu pendekatan inquiry apresiatif? Tadi kita sudah mengeluarkan banyak ide nih Bapak Ibu, banyak ide untuk menambahkan program-program untuk meningkatkan visi kita. Nah, caranya kita harus punya strategi
strategi agar visi kita tercapai. Tentunya kita harus punya alat ya untuk mencapai visi itu. Agar visi itu tercapai, apa yang harus lakukan? Nah, kita menggunakan pendekatan, namanya pendekatan inquiry apresiatif. Ya. Apa itu pendekatan inquiry apresiatif? Merupakan strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan. Tadi kita sudah menemukan kekuatan yang ada di sekolah kita. Nih Bapak Ibu, kekuatannya apa? Tadi kita secara sarana dan prasarana kita mempunyai komputer yang lumayan banyak nih Pak. Bisa kita manfaatkan untuk menunjang pembelajaran ekstrakurikuler PIK. Itu sangat penting sekali nih Bapak Ibu. Dan kita juga ada punya proyektor 4 lagi Bapak Ibu. Itu yang luar biasa yang belum tentu sekolah lain miliki ya. Proyektor 4. Nah, itu harus dimanfaatkan ini sebagai kekuatan nih Pak Kasih. Itu adalah sarana prasarana yang lengkap. Jangan cuman duduk manis di sini proyektornya. Bapak Ibu bisa memanfaatkan proyektor ini untuk pembelajaran berbasis media. Nih Bapak Ibu bisa silakan pakai sesuai dengan kebutuhan. Bapak Ibu bisa menggunakannya daripada nganggur ya Pak. Bapak Ibu bisa memanfaatkan. Itu dapat meningkatkan antusias semangat anak dalam belajar. Nih Bapak Ibu. Kemudian tadi kita juga secara sumber daya manusia kita punya guru-guru yang luar biasa nih kekuatan kita. Ada Bang Marzuki ahli IT juga, Pak Dedi ahli IT, Mbak Lili, Bu Ami, wah juga keren, Mbak Heru, Mbak Eli juga. Semuanya insya Allah sumber daya manusia kita semuanya berkualitas. Insya Allah bisa mewujudkan murid yang handal IT. Nih Bapak Ibu, nanti kita tambahkan nih, kita dapat satu program lagi di TIK ya. Kita punya kekuatan. Kemudian nah, pendekatan inquiry apresiatif ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah. Tadi kita sudah ya, sarannya, SDM-nya sudah ada. Kemudian mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan. Terus dimunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, nantinya kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan menjadi tidak relevan, berpijak dari hal positif yang telah ada. Kemudian sekolah menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah dan visi setiap warga sekolah. Ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini kalau kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, ada yang namanya tahapan bagja. Ini saya juga baru kenal ketika di modul 1-3 nih, Pak Dedi. Saya baru paham, oh ternyata ada inquiry apresiatif bagja. Langkah-langkahnya agar visi kita itu bisa terlaksana, bisa terrealisasi. Ternyata ada langkahnya. Langkahnya bagaimana? Nah, yang pertama adalah kan tadi bagja B, ya, bermula dari B. Tahapan utamanya adalah B. B-nya buat pertanyaan utama. Di tahap ini nanti kita merumuskan pertanyaan. Pertanyaan seperti apa? Pertanyaan yang sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan apa yang kita inginkan. Terus kemudian ada yang tahap kedua, ambil pelajaran. B, A, hanya ambil pelajaran. Nah, di tahapan ini kita nanti mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di sekolah dan pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Kemudian BA berarti kurang apa lagi Bapak Ibu? G, ya Mas Rahmat ingat ya Pak, hebat sekali ingatannya Pak. G, bagja, ada G, G-nya apa sih Pak? Nah, G-nya adalah gali, mimpi. Nah, pada tahapan ini nanti kita dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diinginkan dan diharapkan terjadi di sekolah. Nanti disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas, sejelas-jelasnya pada tahap gali mimpi. Terus kemudian yang keempat ada apa Pak? J, ya J-nya apa? J-nya adalah jabarkan rencana. Nah, pada tahapan ini nanti kita merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi kita. Masih ada yang kurang? Yang kurang apa? Berarti A ya, betul Bu. Ini A. Yang kurang adalah yang terakhir. Ini tahapan yang terakhir dari inquiry apresiatif bagja adalah A nih. A yang harus kita
yang akan terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya. Demi apa? Demi mewujudkan visi kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tadi usaha kita untuk mengupayakan keberpihakan pada murid itu pada dasarnya adalah tujuannya itu murid mencapai profil pelajar Pancasila. Ini yang kita harapkan sesuai dengan apa kata Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro, yang mengatakan bahwa pendidikan itu diibaratkan sebagai petani ya Pak, atau tukang kebun. Nah, kita hanya menuntun laku murid kita, menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi nanti diharapkan muaranya apa yang kita usahakan adalah profil pelajar Pancasila. Ini tujuan akhir yang ingin kita capai untuk murid kita, agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai individu atau sebagai warga masyarakat. Begitu Bapak Ibu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada diskusi kali ini. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Dan baik Bapak Ibu, saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Nurul dan Bapak Ibu semua, terima kasih. Sesi pertama selesai. Nanti dari tahapan dan visi yang sudah disampaikan oleh Bu Nurul tadi, yang masukan dari Bapak Ibu semua silakan ditambahkan. Nanti kalau sudah selesai bisa diberi ulang dan dikirimkan ke Bapak Ibu. Monggo saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu menyampaikan komunikasi visi dari Pak Dedi, atau gimana Pak teknisnya ini? Karena ini kan satu sekolahan, jadi mungkin kegiatan penyampaian visinya hampir sama. Mungkin antara Pak Dedi sama Bu Nurul, gimana teknisnya?